Salam sejahtera, Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di minggu keempat bulan Agustus. Kiranya kita tetap ditemukan menjadi jemaat yang berdoa bagi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Kita berdoa kiranya bangsa ini akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, tetaplah berdoa bagi pemimpin bangsa, seluruh elemen, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya melalui masa pandemi ini, kita bersatu sebagai anak bangsa untuk mencapai Indonesia maju, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bagi saudara yang merindukan untuk mengikuti ibadah ragawi, saya mengingatkan sekali lagi untuk jangan lupa melakukan pendaftaran. Pendaftaran seperti biasa dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu scan barcode, call center, dan melalui radio Sejahtera FM. Selalu jaga jarak, menggunakan masker senantiasa, seringlah mencuci tangan dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Berita baik bagi jemaat DSCM Surabaya. Kita akan segera memulai ibadah ragawi yang akan dilakukan minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 pukul 9 pagi di Gedung Pondok Daud, Surabaya. Oleh karena itu, pengumuman lebih detail akan disampaikan melalui sosial media dan juga broadcast WhatsApp melalui handphone Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu bergiat, bersukacita, melangkahkan kaki, beribadah bersama-sama. Baik itu melalui ibadah ragawi maupun ibadah online yang akan tetap di-streamingkan pukul 8 pagi bagi ibadah anak, 9 pagi dan juga 4 sore untuk ibadah umum. Untuk informasi sepekan, saya menyampaikan bahwa MCB dan juga doa malam hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam dan juga doa puasa hari Sabtu pagi pukul 10 tetap akan berlangsung melalui streaming YouTube channel dan juga melalui radio Sejahtera FM. Mari Bapak Ibu, di masa-masa pandemi, walaupun kita masih ada di rumah kita masing-masing, tidak menghalangi kita untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, saya juga mendorong untuk setiap kita tetap bertekun dalam mesbah keluarga, dalam unity, kelompok-kelompok komunitas kecil yang ada, saling mendorong di dalam kasih dan di dalam perbuatan baik. Bertumbuh bersama ke arah Kristus Yesus Tuhan. God bless you. Baik, shalom keluarga besar DSCM dimanapun saat ini berada. Kami ucapkan selamat datang kembali di ibadah raya GBI, Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan masih dalam suasana kemerdekaan, Hari Jadi Republik Indonesia, negeri tercinta kita, biarlah dengan semangat kemerdekaan kita memuji-muji Tuhan hari ini. Mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Kami mengucap syukur, kami mau memberi yang terbaik Tuhan pada hari ini. Dan terlebih kami bersyukur karena pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan jadilah ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Haleluya. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari sondang bangkit berdiri bersama-sama. Karena Mazmur 148 ayat 13 berkata, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Sama-sama nyanyikan, katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua suci di hadapannya. Haleluya. Lagi ya, dengan segenap hati katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh ya, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua suci di hadapannya. Mari puji Dia, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dengan bersemangat kita nyanyikan pujian ini bersama. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dalam musik memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, Sabang sampai Merauke meninggikan Engkau. Kita bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersukacita menari bagi Tuhan, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan mantap berkata, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu tinggi di tempat ini Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau. Kami memuji Engkau dan Engkau bertata atas puji-pujian kami Tuhan. Saat ini kami mau datang hampiri tahta-Mu Tuhan. Biarlah Kau dapati setiap kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran hari ini Tuhan. Tak peduli kondisi apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau fokus memuji, menyembah Engkau.
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kami datang Tuhan, tinggal diam di kaki-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi yuk katakan, Bapakku datang dan berserah, ku hanya Engkau Tuhan yang berkuasa, Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau cahaya hidup kami Tuhan, yang setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. sekali lagi Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan bersyukur Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau datang, kami lawan setiap kami lebih lagi Tuhan, kami haus lapar akan Engkau. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, kuasa-Mu sempurna Tuhan, Kau cahaya hidupku. Mari bersama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku ketika kami dalam kesesakan Tuhan, Kaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami imani pujian ini Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan kami, tak pernah sekali-kali pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Bersama-sama katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
deklarasikan, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun kami katakan Allah Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan kau kuatkan, kau kuatkan Aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. sekali lagi katakan kau kuatkan, kau kuatkan. Aku Kau harapan dalam kami kesusahan sekarang. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau Allah Immanuel, Engkau Allah iman. Engkau Allah Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna. Ketika kami dalam lembah kekelaman, Engkau Allah Immanuel yang beserta, menjaga, menyediakan roti untuk kami makan. Dan dengan apakah akan kami balas untuk semua kebaikan-Mu? Hanya dengan sembah dan puji, meninggikan, memasyurkan nama Tuhan yang ajaib. Mari sembah Dia, berikan penghormatan kepadanya. Allah yang Raja segala raja, yang layak ditinggikan. Mari bermazmur bagi Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah. Biar Masya Allah Masya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kota kami, menyertai bangsa kami Tuhan. Dan keluarga kami ada dalam genggaman Tuhan, dalam kepaksaan-Mu Tuhan. Ya Rabbana alamate, izinkan kami menyembah Tuhan hari ini dalam roh dan kebenaran. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku kini aku berserah. Mari serahkan segala kekhawatiran-Mu di kaki-Mu. Ya Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, ku ikuti panggilan-Mu. Bukan setia sampai
sekali lagi ya. Katakan kini aku percaya, kini aku pun ada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu Tuhanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, serahkan semua rencana dan rancangan kami Tuhan. Amin, amin. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai. Katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir. Sekali lagi katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Biarlah kau dapati kami setia sampai mahkota kehidupan itu kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh ambil waktu untuk duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami sambut dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Semuanya sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Saya dari NICC tadi, ada seorang oma yang hadir 87 tahun, haleluya. Puji Tuhan saudara, setiap ada kesempatan kita memakainya dengan satu pengertian bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin, haleluya. Judul pagi hari ini, khotbah pagi hari ini, saya beri tema atau beri judul kasih Allah dalam keberdosaan kita. Saya juga menyapa teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya kita semua diberkati dan mengingatkan kembali bagi jemaat GBI Diaspora Sejahtera Surabaya bahwa minggu depan adalah minggu di mana kita akan mencoba ibadah ragawi untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan ini kita semua melakukannya dengan full online. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ambil perikop ini dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Nah, dengan keterbatasan waktu yang ada, saya merindu setiap kita untuk membacanya dengan penuh ketika nanti kita ada di rumah kita masing-masing atau setelah saudara mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, di situ bicara tentang bagaimana perempuan berdosa ini mengurapi Tuhan Yesus. Nah, tapi konteksnya adalah di situ aktornya tidak hanya ada Yesus, ada juga Simon orang Farisi dan juga perempuan berdosa. Ya, perempuan berdosa. Nah, ayo kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Seorang Farisi, Lukas 7, 36, 38, mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Kita tahu ya ceritanya Bapak Ibu Saudara. Satu saat ketika Yesus sudah di atasnya itu bicara dengan Yohanes Pembaptis, ya, ketika itu ada Simon orang Farisi mengundang Yesus untuk makan. Dan menariknya Yesus mau makan dengan orang Farisi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia
bukan untuk orang yang sehat, bukan untuk orang yang tidak butuh Tuhan. Tuhan Yesus datang, anak manusia datang untuk orang-orang yang berdosa. Dan syukur kepada Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita orang-orang yang berdosa. Kita hari ini disebut anak-anak Allah. Karena kematian Yesus, korban Yesus di atas kayu salib itu sempurna bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, yang menarik di sini, walaupun perempuan yang berdosa, yaitu tidak disebut namanya, dan juga Simon orang Farisi, dua-duanya berdosa, sama-sama orang berdosa, ya, datang kepada Tuhan. Dan di dalam cerita ini konteksnya kita melihat di sana bahwa dua-dua ini orang berdosa, tapi dua-dua orang yang berdosa ini punya respon yang berbeda, ya, berbeda. Nah, Simon meresponi kasih Tuhan. Simon datang sebagai orang yang memiliki self-righteous atau orang yang merasa paling benar. Dan perempuan ini datang dengan keberdosaannya. Ya, jadi di depan saya udah kasih premis, saya udah kasih konteks, kasih poin bahwa bedanya dua orang ini itu. Simon orang Farisi, ya, dia datang dengan apa? Self-righteous, dia merasa benar. Pak, dari mana Pak? Tahu, nanti kita akan baca, kita akan lihat buktinya di mana. Yang kedua, perempuan ini datang dengan keberdosaannya. Dia tahu dia orang berdosa, dan bahkan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dikatakan ia terkenal. Saudara, di sini ada yang terkenal, ya. Saya berharap terkenalnya, tapi bukan karena terkenal berdosa. Perempuan ini terkenalnya sebagai seorang berdosa. Wow, saudara, ya, di situ firman Tuhan yang menyebutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini waktu dan saatnya. Dan saya percaya bahkan melalui masa-masa pandemi ini, gereja Tuhan dibangunkan, gereja Tuhan diingatkan bahwa gereja pun adalah tempat-tempat orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Kita adalah tempat orang-orang yang belum sempurna, tapi orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Kristus Yesus Tuhan. Mari beri sorak-sorak yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Saudara, Timothy Keller pernah berkata begini, ya, gereja seharusnya jadi tempat di mana setiap orang dapat dengan bebas berkata bahwa mereka ini adalah orang-orang berdosa. Jangan sampai gereja akhirnya mempunyai satu image bahwa ketika dia berdosa, dia orang berdosa, dia butuh Tuhan, tapi dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau masuk gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja isinya semuanya orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa kudus. Membangun sebuah image yang salah di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Makanya ada begitu banyak orang-orang yang ada di luar sana yang masih berdosa. Mereka butuh Tuhan, tapi mereka takut untuk melangkahkan kakinya pergi ke gereja. Kenapa? Karena penghakiman seringkali justru ada di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini dua-duanya, saudara, ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan bukankah Tuhan Yesus yang kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini adalah Tuhan yang menjadi sahabat orang berdosa? Amin. Yes, dia makan dengan pemungut cukai. Dia akan duduk dan berbincang-bincang dengan orang-orang berdosa. Dia mengundang dirinya makan dengan Sakeus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya gereja akhir zaman, gereja di masa-masa sulit seperti ini adalah gereja yang terbuka bagi semua. Gereja yang menyatakan kasih Kristus. Dia yang datang bukan untuk yang sehat, tapi dia datang untuk yang sakit. Dia datang untuk yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dan ada begitu banyak orang-orang yang di luar sana yang bahkan menonton tayangan ini. Saudara dan saya diterima sepenuhnya. Tuhan Yesus datang buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harusnya jadi tempat yang aman, a safe place. Bagi setiap orang dapat bebas berkata, aku orang berdosa. Aku orang yang tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita baca berikutnya ayat 39. Di sana dikatakan ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Melihat hal apa, saudara? Melihat Yesus itu diurapi, ya,
dilap kakinya oleh dengan rambutnya, ya diseka dengan air matanya, ya diurapi dengan minyak. Saudara, Simon lihat itu, ia berkata dalam hatinya, perhatikan, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu. Sama-sama di sana dikatakan apa? Bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Seorang yang berdosa. Saudara, dia batin. Dia ngomong dalam hatinya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudara, dia heran lihat Yesus mau diurapi. Ya, bahkan dipegang kakinya oleh orang berdosa. Saudara, seringkali sikap orang yang merasa paling benar, sikap orang yang merasa kudus, yang mendatangkan penghakiman akan orang lain. Saudara, kiranya ini tidak terjadi di antara kita. Yang percaya katakan amin. Kita adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna. Tapi kita ditebus dengan darah Yesus. Supaya hidup kita berubah. Hidup kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan kita semua ada di dalam perjalanan yang sama. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Yang kita perlu lakukan dan kita butuh lakukan dan kita perlu kerjakan adalah saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sampai nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui dan dalam hidup saudara. Amin. Yes. Saudara, orang yang punya sikap self-righteous, merasa paling benar, merasa paling pintar, saudara, mendatangkan penghakiman bagi orang lain. Gimana saudara? Kita tahu dari itu, kita baca perikop setelahnya saudara. Ayat 44 sampai 46. Ya, di situ dikatakan jawab Tuhan Yesus. Sambil lihat perempuan ini, tapi ngomongnya sama Simon. Ya. Tuhan Yesus senangannya gitu saudara ya. Lihat perempuan tapi ngomongnya sama Simon. Dan berpaling kepada perempuan itu yang berdosa itu. Ia berkata kepada siapa? Kepada Simon. Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, yang dikasih Tuhan adalah sesuatu yang wajar ketika itu di adat Yahudi. Bahwa ketika orang itu diundang masuk untuk makan di rumah orang itu, paling minim saudara disediakan baskom air untuk membasuh kakinya. Karena apa? Karena zaman itu ya belum ada aspal seperti ini, ada keramik dan seterusnya. Saudara, orang berjalan kemana-mana jalan kaki saudara. Ya, jadi masuk rumah selalu kotor, selalu berdebu. Oleh karena itu dibasuh. Dan pembasuhan kaki ini saudara sesuatu yang wajar. Dan biasanya bahkan dilakukan oleh tuan rumahnya sendiri. Kalau tuan rumah merasa bahwa tamunya adalah tamu yang lebih tinggi kedudukannya dan layak untuk dihormati. Paham Bapak Ibu ya? Nah itu. Atau paling tidak, paling minim saudara, tuan rumah ini akan menyuruh ya bujangnya atau menyuruh asistennya untuk melakukannya bagi tamunya. Tapi apa yang saudara perhatikan di konteks ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan masuk ke rumah Simon tanpa melalui yang namanya bukan protokol kesehatan, protokol pertamuan saudara ya. Tidak ada. Zaman dulu belum ada protokol kesehatan saudara. Tapi tidak ada protokol pertamuan ini, tidak ada. Tidak dicuci kaki, bahkan tidak disambut dengan ciuman. Di situ dikatakan, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air. Ya, engkau tidak mencium aku. Saudara, sebuah ciuman atau salam itu sebagai sesuatu sambutan kepada tamu yang datang. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang Indonesia dulu juga waktu before COVID ya saudara, before corona ya, ibu-ibu kalau ketemu, cipika-cipiki begitu ya. Sebagai satu salam hangat khas Indonesia kan begitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi perempuan ini melakukannya. Bahkan dengan apa yang dia miliki. Dia keluarkan rambutnya. Pada saat itu ketika orang mengeluarkan rambutnya, menunjukkan rambutnya. Itu sesuatu yang tidak biasa. Ya, itu bahkan dianggap menghina Bapak Ibu Saudara. Tapi dia melakukannya
Karena dia mau meresponi kasih Tuhan. Saudara bisa bayangin, semua mata lihat perempuan ini dengan penghakiman. Berdosa, berdosa, berdosa. Ya, ini perempuan gak benar ini. Perempuan gak benar. Tapi ketika dia lihat Yesus, mata Yesus bukan mata yang menghakimi dia. Mata Yesus penuh dengan kelembutan memandang dia dan menerima dia. Mengasihi perempuan yang berdosa ini apa adanya. Dan oleh karena kasih itu, dia melakukan apa yang dia lakukan yang kita baca ini, saudara. Saudara, ternyata Simon mengundang Yesus itu hanya sebagai sebuah performance, sebuah aktivitas rohani dan pengakuan sosial. Ada begitu banyak hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang cuman perform, yang cuman melakukan pertunjukannya sebagai orang Kristen. Karena kita tidak mau dianggap tidak beragama. Bahkan mungkin dari awal kita milih Kristen itu benda, bendi, ketiban dadi. Wah, ada piro 5 agama gitu ya. Dihitung, oh Kristen, ya udah Kristen aja. Kristen gimana syaratnya Kristen? Oh ke gereja, ya udah kita ke gereja. Saudara, kekristenan jadi sebuah aktivitas rohani dan pengakuan sosial. Bukan kesempatan untuk membangun relasi. Bukan kesempatan untuk membangun perkenalan kita atau pengenalan kita akan Tuhan kita. Ternyata Simon orang Farisi ngomong gini, aku kan orang Farisi, aku juga tahu hukum Taurat, kita sama level, ngapain aku basuh kakimu, ngapain aku cium engkau. Udah untung kamu tak undang masuk ke rumahku, tak kasih makan. Saudara tahu sikap ini Bapak Ibu Saudara. Sebuah sikap merasa paling benar, merasa paling hebat. Padahal Tuhan katakan anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani. Tetapi untuk apa? Untuk melayani. Kiranya pagi ini kita belajar satu hal. Bahwa kita tidak melakukan kegiatan kekristenan kita sebagai sebuah aktivitas sosial dan pengakuan semata. Aktivitas rohani dan pengakuan sosial. Saudara mau dilihat sebagai orang yang rohani. Saudara melakukan pelayanan ini, melakukan itu, melakukan apa, melakukan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada salahnya. Tapi marilah kita melakukannya dengan motivasi yang paling dalam. Yaitu karena kita telah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dia yang menebus kita, dia yang memilih kita, dia yang mati bagi kita. Dia yang melihat kita apa adanya. Dan kita mengasihi dia karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-47, saudara, ada beberapa terjemahan. Dan saya mohon izin kepada setiap kita untuk bisa membaca lebih detail di ayat yang sama, tapi di terjemahan yang berbeda. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini lebih panjang, tapi dalam bahasa Indonesia masa kini, konteks ini lebih tepat untuk bisa menggambarkan kisah daripada perempuan ini. Lukas 7 ayat yang ke-47 dikatakan, sungguh, perhatikan, kasihnya yang besar itu, kasihnya yang sampai mengorbankan harga dirinya, mencuci kaki Yesus dengan rambutnya, meminyaki kaki itu, menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah apa Bapak Ibu? Diampuni. Kalau orang diampuninya sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Halo? Kalau saudara merasa punya utang besar, utang saudara dilepaskan, dilupakan, dianggap lunas. Sama kalau saudara punya utang kecil, terus dilupakan begitu saudara, lebih merasa berhutang, lebih merasa berbalas budi. Yang mana Bapak Ibu? Utang besar atau utang kecil? Utang besar. Itu sama dengan konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di ayat berikutnya yang tadi dikatakan 41-43. Dikatakan ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Seorang berhutang 500 dinar, seorang lagi 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon orang Farisi itu. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Artinya apa? Mon,
Ya, ini kalau ada Simon, mohon maaf di sini ya. Tadi di NICC ada Pak Simon, saudara ya. Jadi itu bukan Simon Farisi, tapi Simon Desi, saudara ya. Mon, persis seperti apa yang engkau lihat dengan perempuan ini. Perempuan ini merasa dosanya besar, dosa yang besar itu sudah diampuni, maka dia mengasihi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ngerasa paling benar saudara, gak ada kesempatan Tuhan untuk dapat setiap kita dapat meresponi kasihnya. Karena kita gak merasa berhutang sama Tuhan. Kita merasa kita ada di tempat ini karena kita sanggup melakukannya. Kita ada di tempat ini karena perbuatan baik saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Kristus memandang tanpa penghakiman, mengubahkan hati perempuan berdosa dan memampukannya untuk melakukan apa yang ia lakukan kepada Yesus. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kasih Kristus memandang tanpa penghakiman. Dia menerima perempuan ini. Ketika semua menghakimi, ini kejahat ini berdosa ini najis ini. Ngapain dia dekat-dekat Yesus? Yesus senyum dengan lembut tanpa penghakiman saudara. Dan itu mengubahkan hati perempuan yang berdosa ini. Dan memampukannya untuk melakukan apa yang lakukan untuk Yesus. Dia tidak lagi peduli apa kata orang. Dia tidak lagi peduli kalau semua minyaknya habis. Dia tidak peduli lagi setelah ini mungkin dia dirajam batu dan seterusnya. Karena dia tahu dia berdosa dan dia sudah diampuni dosanya. Oleh karena itu dia yang mengalami Kristus. Dia yang mengerjakan habis-habisan untuk Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini saudara, sejauh mana kehidupan saudara dan saya? Orang yang mengikut Yesus Kristus adalah orang yang menerima anugerah. Dan orang yang selalu bertobat setiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu kita ini manusia terbatas. Yang percaya katakan amin. Kita tahu kalau kita sampai hari ini kita bisa ada, itu semua karena Tuhan. Kalau perspektif saudara benar, cara pandang saudara benar, maka cara hidupmu benar. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa melangkahkan kaki, saya bisa ada di tempat ini, di atas mimbar ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Rasul Paulus katakan begini, aku di antara mereka, aku yang paling berdosa. Oleh karena itu, aku bekerja lebih keras. Tapi bukan aku, tapi karena Kristus yang bekerja di dalam aku. Saudara, orang yang ngerti anugerah, kasih karunia, gak pernah bisa sombong. Gak pernah bisa menyaksikan hal-hal oleh kekuatannya sendiri. Karena apa yang dia bisa kerjakan, itu semua karena Kristus yang menyatakannya di dalam hidupnya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini di hadapan Tuhan. Aku orang yang berdosa Tuhan. Kalau aku hari ini ada sebagaimana aku ada, itu semua anugerah Tuhan. Saudara mau makan, saudara berdoa, Tuhan terima kasih. Aku bisa punya makanan yang aku nikmati hari ini. Saudara bisa makan soto, makan rawon dengan sebuah perspektif yang berbeda. Haleluya. Amin saudara. Saudara jangan ngomongin, wah masa rawonku. Ya, di sini ada the master chef, Ibu Har ya saudara. Wah hauja sencimping saudara ya. Enak. Tapi ketika saudara punya cara pandang ini, aku bisa masak, aku bisa menikmati makanan hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Aku harusnya gak layak makan ini. Aku harusnya sekarang ini ada di neraka yang menyala-nyala. Tapi hari ini, pagi ini, aku ada dalam pemeliharaan Tuhan. Aku bisa makan makananku, aku bisa meminum, aku bisa punya rumah. Saudara masuk rumah dengan perspektif yang berbeda. Saudara pulang hari ini, saudara naik kendaraan, saudara dengan cara pandang yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Kalau enggak, saudara ngomong, wah, mobilku kok. Mau apa? Motor-motorku kok. Saudara, orang yang merasa benar, saudara yang dikasih Tuhan, ini berikutnya next. Merasa benar, sikap orang yang merasa benar, memandang kasih Kristus itu sebagai upah dari perbuatan baiknya. Halo?
Ya aku ya gini diangkat begini ya. Karena aku nih doa terus loh. Kamu sih enggak berdoa. Haleluya. Halo. Sunyi, sepi sendiri. Saya masih ada dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Orang yang merasa benar memandang kasih Kristus itu sebagai upah dari perbuatan baiknya. Tapi orang yang berdosa, perhatikan ini, memandang kasih Kristus sebagai kesempatan untuk bertobat. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa bangun, sehat, aduh puji Tuhan. Saya beberapa hari punya masalah dengan punggung saya saudara. Tadi pagi saya bangun, enggak sakit punggungnya itu. Itu anugerah, yang percaya katakan amin. Tuhan thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nikmati kasih Tuhan di dalam setiap keseharian saudara. Di dalam setiap kegiatan apapun yang saudara lakukan. Kita percaya kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Di bawah kedaulatan Tuhan. Hidup untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Coram Deo. Saya tidak bosan-bosannya nyampaikan ini supaya apa? Supaya setiap orang Kristen, setiap jemaat Tuhan mengerti betul siapa Tuhan yang sedang kau layani. Siapa Tuhan yang sedang kau sembah. Engkau tidak sedang melakukan sebuah pertunjukan agamawi. Supaya seperti dilihat orang rohani. Tapi sungguh-sungguh saudara melihat kebaikan Tuhan adalah sebagai sebuah kesempatan untuk setiap saudara bertobat setiap hari. Yang percaya katakan amin. Makanya orang Kristen Bapak Ibu setiap hari harus bertobat. Yang percaya katakan amin. Bangun pagi bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Bisa jadi melalui pikiranku. Bisa jadi melalui perkataanku. Bisa jadi melalui tindakanku aku berdosa. Menyakiti pasanganku. Menyakiti orang tuaku. Menyakiti anakku. Menyakiti teman bisnisku. Menyakiti teman sesama jemaat. Saudara, kita harus ada secara konsisten dalam sebuah perjalanan itu. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita ada pada satu fase dan sikap hati merasa benar. Dan kita ngerasa, puji Tuhan ya, aku sampai di sini ya. Ini karena perbuatan baikku ini. Kita adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, tapi kita juga orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat setiap hari adalah kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan setiap hari, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Mari setiap hari beritakanlah Injil itu kepada setiap diri saudara sendiri. Sebelum engkau memberitakannya kepada orang lain. Yang percaya katakan amin. Orang yang mengalami Injil di dalam kesehariannya adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Tidak bisa sombong. Karena dia tahu kalau dia ada sebagaimana dia ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang bekerja sempurna dalam hidupnya. Dan dia jadi saksi dimanapun dia berada. Dia menyatakan kabar baik itu bagi sesama dengan tidak menghakimi. Karena dia tahu dia pun seharusnya gak layak. Tapi dilayakkan. Maka dia dapat memberitakan Injil dengan berani. Kenapa? Karena Yesus memampukan setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang terakhir ayat firman Tuhan. Yuk kita baca. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian apa? Baca sama-sama. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara mempertanyakan ayat ini, loh Pak, kalau gitu kita boleh main-main sama anugerah Tuhan. Enggak bisa. Roma 6 di perikop berikutnya dikatakan, sekali-kali tidak. Karena ketika engkau mengalami kasih Kristus, setiap saudara dan saya diubahkan. Setiap saudara dan saya memiliki kesempatan untuk bertobat. Yang percaya katakan amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sambil bangkit berdiri, bersyukur di hadapan Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kesempatan yang kita miliki, mari pandang dengan cara yang benar. Jika saudara hari ini ada sebagaimana saudara ada, pandang kasih Tuhan.
bukan sebagai upah dari perbuatan baikmu, tapi pandang kasih Tuhan sebagai kesempatan saudara dan saya untuk bertobat. Pandang kesempatan atau pandang kasih Tuhan, pandang kebaikan Tuhan, pandang penyediaan Tuhan dalam hidupmu, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai sebuah anugerah, kasih karunia, sebagai sebuah kesempatan untuk kita bertobat setiap hari, untuk kita semakin dekat, untuk semakin kita dapat mengenal Dia dengan benar. Mari rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Mari rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Mari hari ini jangan cuma bersyukur untuk hadiahnya, jangan bersyukur untuk berkatnya, jangan hanya bersyukur untuk mujizatnya, tapi bersyukurlah untuk pribadi Yesus sendiri yang sudah diberikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia mati di atas kayu salib, Dia memanggil saudara dengan namamu, dan Dia menjadikan setiap saudara kepunyaannya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh alami pada pagi hari ini. Juga bagi teman-teman kami yang ada di luar sana, yang mengikuti ibadah ini melalui online, kami percaya kasih Tuhan yang sama Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Tuhan, berkati mereka yang hari ini sedang putus harapan. Berkati mereka yang hari ini mungkin di kamar kos mereka, mungkin yang hari ini sendirian, hidup sebatang kara. Hari ini saya mau katakan kepada setiap saudara, Yesuslah yang menjadi pengharapanmu. Yesuslah yang menjadi tempat perteduhanmu. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, tapi Dia datang untuk orang yang berdosa. Dia sahabat orang berdosa. Dia mati bagi setiap orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari, bagi saudara yang pagi hari ini, yang ada di luar sana, yang bahkan sedang mengikuti ibadah online ini mungkin tanpa sengaja. Hari ini jika engkau diingatkan oleh kasih Kristus dan kau berkata, aku mau mengalami kasih yang sama seperti perempuan yang berdosa. Dia mengalami kasih Kristus, dia mengalami bahkan melalui pandangan Tuhan yang menerima dia, pandangan yang mengasihi dia, pandangan yang tidak menghakimi dia, pandangan yang bahkan memulihkan dia. Hidupnya berubah, dia mengalami kasih Kristus dan hidupnya mengalami transformasi dan memampukan dia untuk melakukan lompatan iman dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara, pagi ini adalah waktu kesempatan buat kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Secara khusus bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus secara pribadi, ini waktunya bagi setiap kita. Mari taruh tangan kananmu di dada dan berkata, ikuti setelah saya berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan. Dan pagi hari ini ketika firman-Mu disampaikan, aku bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Untuk sebuah pengingat bagi aku bahwa aku butuh Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, aku mau membuka hatiku, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tuhan, bertahtalah dalam hidupku. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Tuhan, biarlah Engkau yang berdaulat dalam hidupku ya Tuhan. Hidupku ditebus dengan darah Yesus. Yesus mati di atas kayu salib bagiku. Dan mulai hari ini aku memiliki hidup yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Nyata kuasa perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu itu Tuhan indah Tuhan buat kami. Dan Tuhan, kami percaya kami tidak melangkah sendiri Tuhan, karena Engkau menyertai langkah kami Tuhan. Teguhkan kami Bapa, bahwa pada saat kami datang dalam rumah-Mu, pada saat kami beribadah Tuhan, baik melalui ragawi atau daring online Tuhan, kuasa-Mu tetap sama menjangkau kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, nyata kuasa-Mu atas kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan atas hidup kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan dalam rencana-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan Tuhan, tapi kami terus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu.
Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan selama ini Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, hidup kami Tuhan, hati kami semakin haus akan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karena kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau pada saat Roh-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan di masa menyambut kemerdekaan ini Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang dialami bangsa kami saat-saat ini Tuhan, segala Tuhan yang problema dihadapi bangsa ini, kami memberkati pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi sebagai presiden. Tuhan memberkati beliau dengan hikmat-hikmat-Mu Tuhan, agar hatinya tetap teguh Tuhan, tetap terus melangkah membawa bangsa ini Tuhan untuk lepas dari masa-masa pandemi ini Tuhan, untuk bersama-sama kami hadapi Tuhan. Karena penyertaan-Mu lah, oleh karena hikmat-Mu lah Tuhan, kami dapat melampaui Tuhan segala aspek yang terdampak pandemi ini Tuhan. Biarlah ada Tuhan kreativitas bagi kami masing-masing Tuhan, untuk tetap terus melangkah, agar tidak Tuhan bergumul oleh keadaan, tapi biarlah oleh karena apa yang sudah dirancangkan pemerintah juga Tuhan, kami Tuhan dapat bekerja sama untuk Tuhan mau melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati kota di mana kami tinggal di Surabaya ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas wali kota kami Bu Risma, dengan kesehatan, kekuatan yang terus senantiasa menyertai beliau. Segala daya upaya yang dikerjakan biar untuk kemakmuran kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati dunia pendidikan yang terdampak oleh karena pandemi ini Tuhan. Berkati Tuhan bagi guru-guru, bagi Diknas untuk memberikan langkah-langkah yang konkret bagi pendidikan Tuhan. Terus akan dikerjakan biar masa pandemi ini Tuhan ada sesuatu yang baru Tuhan untuk pendidikan Indonesia khususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar terobosan-terobosan itu semakin nyata Tuhan dikerjakan untuk kebaikan pendidikan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan khususnya bagi gembala kami senior Bapak Sudi Dharma. Tuhan berkati beliau dengan ketekunannya terus membawa kami hari demi hari untuk melekat padamu Tuhan. Biar menjadi contoh nyata, kesaksian bagi hidup kami untuk tetap terus melangkah di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan beliau bersama keluarga. Wakil Gembala Bapak Erlangga, Engkau memberkati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya Engkau limpahkan banyak kasih karunia-Mu Tuhan, agar dalam perjalanan mengiring Engkau dan menggembalakan juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh cabang-cabang diaspora, memberkati Tuhan gembala lokal, dan tetap mereka Tuhan, roh mereka tetap menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, dan bagi umat jemaat-Mu Tuhan memberkati dimanapun yang berada Tuhan. Tuhan, Engkau lawat mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Mereka yang sedang terbeban akan ekonomi, terbeban akan masalah apapun Tuhan, Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan membawa persembahan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia maju. Tugas gereja mengawal Indonesia maju. Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami merasa perlu untuk terus mengingatkan tentang protokol kesehatan.
utamanya bagi Bapak Ibu yang rindu dan berencana untuk mengikuti ibadah ragawi. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu mendaftar terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran dengan 3 cara, yaitu scan barcode, lalu call center, dan juga bisa menghubungi Radio Sejahtera FM. Karena 2 fungsi pendaftaran. Yang pertama, memastikan Bapak Ibu mendapatkan kuota di tempat ibadah Bapak Ibu. Yang kedua, memastikan atau memudahkan kita melakukan tracing atau penelusuran ketika ada penularan. Dan kiranya ini menjadi berita yang sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. God bless you. Angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu ketika engkau masuk, memberkati ketika engkau keluar, memberkati pekerjaan, anggota keluarga, bahkan pelayananmu diberkati. Engkau ada dalam proses pertumbuhan mengarah kepada Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.